Bahas polemik penghapusan penjurusan kelas IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang sekolah menengah atas bersama dengan pemerhati pendidikan Doni Kusuma dan juga Andreas Parera, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat siang, Pak Doni, Pak Andreas. Selamat siang, Mbak Ya, kami juga sebenarnya sudah menghubungi siang, pihak Kemendikbudristek, tapi belum ada tanggapan. Tapi kita akan mencoba diskusi terlebih dahulu. Nih, saya akan mulai dengan Pak Doni. Pak Doni, Kemendikbudristek kan menyatakan bahwa penghapusan kelas ini adalah untuk menghilangkan stigma bahwa kelas IPA adalah kelas lebih unggul, begitu, unggulan dari kelas lainnya. Dan murid-murid yang masuk kelas IPA ini bisa mengambil jurusan kuliah apapun, bahkan IPS dan juga bahasa. Bagaimana Anda melihatnya? Tepatkah aturan ini? Ya kalau alasannya seperti itu kan solusinya keliru ya kalau menghapuskan penjurusan. Karena yang selama ini yang terjadi adalah kelompok IPA itu memang dibebaskan memilih semuanya. Sementara yang sosial karena dia tidak bisa memiliki pendekatan atau basic keilmuan IPA, maka dia tidak mungkin. Kalau toh dikasih kemungkinan maka dia tidak bisa. Jadi alasan bahwa penjurusan itu dihapus karena untuk menghilangkan diskriminasi itu salah itu ya. Karena kalau untuk menghilangkan diskriminasi harusnya pemerintah nggak usah menghapuskan penjurusan, tetapi sejak awal ditetapkan yang IPA hanya bisa masuk IPA, yang IPS hanya bisa masuk IPS. Itu akan lebih bagus gitu. Karena kalau tidak demikian ya lalu menjadi gaduh-gaduh itu. Lalu kemudian kalau kemudian penjurusan itu dihapuskan supaya ada fleksibilitas dan lain-lain, tentu fleksibilitas ini harus diuji, Mbak, gitu. Karena yang menjadi persoalan di dalam penghapusan penjurusan ini bukan penghapusan penjurusannya atau bahwa ini berdasarkan minat dan bakat, bukan, tetapi korelasinya antara kebijakan di pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi. Karena 2 tahun lalu seleksi masuk perguruan tinggi ini dihapuskan untuk tes masuk perguruan tinggi berdasarkan fundamental keilmuan. Jadi IPA terpadu dan IPS terpadu itu dihapuskan. Lalu diganti dengan tes potensi akademik, literasi, logika matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sehingga ini membuka peluang semuanya bisa itu. Tetapi ini nanti ke depan akan merugikan universitas, nggak bisa mendiskriminasi, menyeleksi mahasiswa terbaik dengan kebijakan seperti ini. Oke, baik. Oke, saya mau ke Pak Andreas. Pak Andreas, tadi Pak Doni bilang kalau misalnya ini sebenarnya kebijakan yang keliru begitu kalau misalnya untuk menghapus stigma yang berada di antara siswa-siswa IPA, IPS dan juga bahasa. Tapi kalau dari Komisi 10 DPR, bagaimana sih sebenarnya komunikasi dengan pihak Kemendikbud begitu terkait dengan aturan ini sebelum diterapkan? Di Komisi 10 kami belum pernah bahas soal kurikulum ini. Ada hal-hal lain yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang lebih umum yang dibahas sampai dengan saat terakhir sebelum Komisi 10 reses atau di DPR reses kemarin. Nah, tapi menyangkut kurikulum ini artinya kalau saya melihat memang argumentasi bahwa untuk menghilangkan stigma IPA lebih baik, IPS lebih baik. Saya ini dulu siswa SMA IPS juga gitu, tapi saya merasa tidak lebih buruk dari siswa IPA gitu. Okay. Tapi betul stigma itu ada gitu, stigma itu ada. Dan menurut saya itu argumentasi itu tidak tepat gitu. Okay. Tapi saya melihat bahwa penjurusan atau menghapus penjurusan ini sejak awal. Nah, ini sejalan dengan apa yang mereka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini untuk siswa pendidikan menengah. Dan ya menurut saya ini konsekuensinya memang betul tadi seperti yang Pak Mas Doni sampaikan tadi, ke atasnya di dalam sistem rekrutmen di perguruan tingginya juga harus mengikuti proses belajar yang dialami oleh adik-adik kita di SMP, SMA terutama yang berkaitan tidak lagi ada penjurusan seperti ini. Kemudian juga saya melihat bahwa ya ini dengan pengalaman kita ya dulu ketika sekolah dengan penjurusan seperti ini. Di sekolah itu harus lebih banyak guru-guru yang disiapkan untuk memberikan bimbingan dan punya waktu lebih banyak untuk memberikan bimbingan untuk siswa-siswi SMA sebelum mereka memilih gitu. Sebelum mereka memilih mata kuliah, mata pelajaran. Saya juga dosen, jadi saya jadi dosen pembimbing di kampus saja tidak mudah gitu kita memberikan bimbingan pada mahasiswa di dalam
ketika tiap semester itu menentukan mata kuliah yang akan dipilih gitu. Oke, artinya apakah memang ini aturan apalagi ini terlalu di SMA gitu. Oke, aturan ini terasa terlalu terburu-buru atau memang sudah on the track berarti, Pak Andreas? Nggak ada yang terburu-buru, nggak ada yang terburu-buru. Yang kurikulum itu harus menyesuaikan dengan zaman, itu betul. Artinya dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan yang ada, itu harus disesuaikan. Dan kurikulum itu wajar, biasa kalau untuk penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Tapi penyesuaian itu tentu membutuhkan konsekuensi gitu. Sehingga kemudian tidak salah kita di dalam menerapkan keterkaitan antara yang di belakang dan yang di depan. Yang di belakang maksudnya proses belajar mengajar ketika di SD, SMP, dan kemudian proses belajar mengajar ketika dia akan masuk ke dalam perguruan tinggi, atau dia tidak melanjutkan kuliah tetapi dia masuk ke dunia kerja gitu. Jadi suatu kurikulum itu tentu harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di zaman itu dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat untuk memecahkan persoalan gitu. Dan ya saya kira apa yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar ini, ya mereka diberikan keleluasan yang lebih besar untuk memilih dan memutuskan. Nah, itu saya kira filosofi yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu. Oke, baik. Saya coba ingin ke Pak Doni lagi. Pak Doni, kan sebagian orang ini memang ada yang menyambut positif, ada juga yang menyambut negatif begitu atau mengkritik terkait dengan kebijakan ini. Tapi ada juga yang bingung begitu Pak Doni, apalagi untuk para guru misalkan ada orang tua yang ingin anaknya masuk ke bidang teknik begitu tapi ternyata anak bakat di bahasa. Nah, bagaimana kemudian dinamika di lapangannya, Pak? Ya, pertama-tama memang di dalam kurikulum Merdeka ini kan butuh pendampingan ya. Dan saya melihat belum banyak proses pelatihan-pelatihan untuk guru-guru BK dalam mendampingi. Padahal pendampingan ini kan harusnya mulai yang kelas 10 ya. Dan bahkan nanti ketika kelas 11 semester kedua kalau dia merasa tidak cocok boleh pindah lagi. Tetapi itu nanti akan ada persoalan dengan pendataan di Dapodiknya. Tetapi ini masalah teknis lah. Tapi yang menurut saya paling fundamental itu adalah begini. Memang anak-anak perlu belajar lintas ilmu ya, dan itu sudah ada di dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu justru malah siswa diberi kebebasan untuk memilih yang lintas minat itu. Sementara fokus kepada rumpun keilmuannya itu diperkuat di SMA. Menurut saya kalau misalkan minat dan bakat siswa memilih mata pelajaran yang disukai itu tidak masalah karena memang itu sesuai, ada motivasi dan lain-lain. Tetapi misalkan saya suka matematika, fisika, kimia, lalu saya suka sains, pada saat masuk ke perguruan tinggi seharusnya peminatan ini kan juga harus diuji sejauh mana kemampuannya. Jangan dihapuskan. Keberatan saya adalah Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang seleksi masuk perguruan tinggi itu menghapuskan UTBK berbasis ilmu-ilmu fundamental atas nama kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan, maka tes untuk penjurusannya dihapuskan. Ini kan keliru. Harusnya universitas itu tetap mempertahankan kriterianya, karena kriteria untuk menyeleksi mahasiswa itu kan memilih mahasiswa terbaik. Kalau yang sekarang ini seleksi masuk dengan kurikulum Merdeka, dengan sistem seleksi sekarang, universitas tidak dapat memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik karena hanya mendasarkan diri pada pengetahuan yang sangat umum, sangat mediocre, misalkan potensi akademik, logika, bahasa, matematika, dan bahasa Inggris. Tetapi untuk biologinya bagaimana menyeleksi di antara mahasiswa itu yang terbaik biologinya? Kan harus tetap ada tes masuk untuk berbasis ilmu fundamental. Dan ini nanti akan melemahkan universitas, itu kelemahannya. Itu yang akan terjadi nanti. Oke, baik. Ada pro dan juga kontra, tapi memang ini kebijakan sudah mulai diterapkan sehingga harus ada penyesuaian terhadap dengan baik dari siswa juga guru-guru ya untuk menyiapkan anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi nanti. Tapi terima kasih atas waktu dan juga diskusinya pemerhati pendidikan Doni Kusuma dan juga Bapak Andreas Parera selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat sehat selalu, Bapak-bapak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.